Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam pembahasan tentang hukum bacaan mat bagian yang ketiga. Kita lanjutkan masih materi tentang mat far'i. Kali ini kita pada mat far'i yang keenam, yaitu mat badal. Badal artinya adalah pengganti. Jadi mad badal ini merupakan pengganti hamzah, yaitu apabila ada dua hamzah yang berkumpul di dalam satu kata, sementara hamzah yang pertama berharokat hidup dan hamzah yang kedua berharokat sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Sebagaimana contoh berikut, yaitu amana. Asalnya adalah amana. Lalu hamzah yang kedua yang berharokat sukun itu diganti dengan huruf alif. Karena huruf alif mati inilah huruf mat yang sesuai dengan harokat fathah, maka menjadi amana. Yang kedua, di sini ada contoh utu. Asalnya adalah utu. Karena ada dua hamzah, yang satu hidup, yang kedua mati, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat dhammah, yaitu wawu mati. Maka menjadi utu. Yang ketiga, di sini ada contoh imanan. Asalnya adalah imanan. Maka ada dua hamzah, yang kedua mati, yang pertama hidup. Maka yang kedua diganti dengan huruf mat yang sesuai, yaitu huruf ya mati. Maka menjadi imanan. Cara membaca mat badal ini yaitu sepanjang satu alif atau dua harokat. Sama dengan cara membaca mat tabi'i. Berikutnya adalah mat iwad. Iwad ini artinya pengganti. Yaitu apabila ada fathatain atau tanwin fathah pada akhir kata yang diwakafkan, maka tanwin fathah tersebut diganti dengan bacaan mat tabi'i. Contohnya di sini, yang pertama bihadza masalan, maka tanwin fathah pada lan itu diganti menjadi mat tabi'i, lalu dipanjangkan sepanjang dua harokat menjadi bihadza masala. Begitu juga contoh yang kedua, asyrata ainan. Tanwin fathahnya diubah menjadi fathah lalu dipanjangkan dua harokat sehingga menjadi asyrata aina, dan seterusnya. Di dalam penulisan Rasam Usmani biasanya huruf akhirnya itu diberi alif. Namun ada sebagian kecil saja yang tidak memakai alif, misalnya hamzah tanwin fathah yang ada pada huruf hamzah. Misalnya pada contoh berikut, rijalan katsiran wa nisaa. Di sini tanwin fathah pada lam alif, pada ro itu ada alifnya, tapi pada hamzah yang terakhir itu tidak ada alif, namun dibaca mat iwad, yaitu dipanjangkan dua harokat. Kemudian yang kedelapan yaitu mat silah qasirah. Mat panjang, silah artinya bersambung, qasirah artinya pendek. Maksudnya adalah yaitu apabila ada huruf ha dhamir yang didahului oleh huruf yang berharokat hidup, maka ha dhamir tersebut dibaca panjang, yaitu dua harokat.
Contohnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di situ ada hak dhamir yang didahului oleh harokat dhammah pada huruf zal, maka hak dhamirnya dibaca mafsilah qasirah, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Yang kedua, lahu ma fis samawati. Di situ ada hak dhamir didahului oleh harokat yang hidup, yaitu harokat fathah, maka hak dhamirnya dibaca panjang 2 harokat. Ada perkecualian di sini. Yang pertama, hak dibaca pendek karena sebelum hak dhamir tersebut ada huruf mati yang dibuang berupa waw. Seperti pada kalimat wa in tashkuru yardahu lakum. Di sini hu-nya dibaca pendek karena sebelum hu itu sebenarnya adalah huruf yang berharokat sukun, akan tetapi hurufnya dibuang, maka menjadi wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi hak dhamirnya tidak dipanjangkan. Yang kedua, hak dibaca panjang karena tauqifi atau karena memang asalnya dibaca panjang. Dan ini hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Furqan ayat 69. Wa yakhlud fihi muhanan. Lazimnya kalau ada hak dhamir yang didahului oleh harokat mati, maka tidak dipanjangkan. Tapi di sini dibaca panjang karena memang asalnya. Dan ini hanya ada satu saja, yaitu di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 69. Perkecualian yang ketiga, yaitu ada hak yang dibaca pendek karena hak ini memang bukan hak dhamir, tapi hak biasa, hak yang merupakan bagian dari kata tersebut. Sebagaimana dalam Quran surah Hud ayat 91, manafqahu katsiran. Jadi hu-nya di sini tidak dipanjangkan karena memang ini bukan hak dhamir. Berikutnya yang ke-9, yaitu mafsilah tawilah. Tawilah artinya panjang, yaitu apabila ada mafsilah qasirah yang bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca panjang dengan memilih bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Sebagaimana contoh, ma lahu idza taradda. Hu di sini asalnya sebenarnya mafsilah qasirah, yaitu hak dhamir yang didahului oleh huruf yang berharokat hidup. Akan tetapi karena setelah hak dhamir ini bertemu dengan hamzah, maka mafsilah qasirahnya tadi berubah menjadi mafsilah tawilah, sehingga bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Begitu juga contoh yang kedua, indahu illa biiznih, dan seterusnya. Yang berikutnya, yang ke-10 adalah matamkin. Tamkin artinya menetapkan, yaitu apabila ada 2 huruf ya bertemu dalam satu kata, di mana ya yang pertama bertasydid dan berharokat kasrah, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Maka ya yang pertama dibaca panjang, yaitu sepanjang 2 harokat. Sebagaimana contoh berikut, huyyitum ummiyina wan nabiyina, dan seterusnya. Demikian hukum bacaan mat bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Simak terus video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.